RE, korban dugaan bullying di sekolah Binus Simpruk kembali mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan pada Senin 23 September siang. Pihak sekolah bahkan menyatakan perundungan telah terjadi sejak korban dan pelaku duduk di bangku kelas 10. Pilu, pesan suara Dr. Aulia menuturkan bahwa kondisi fisiknya sedang tidak baik-baik saja. Aksi perundungan yang terjadi di lingkungan sekolah sontak jadi tontonan siswa lainnya. Lalu sengaja direkam dan viral di jagat maya. Pak Wiryo menilai frekuensi terjadinya perundungan di Indonesia. Ya, perundungan ini sangat luar biasa, masif dan sangat berbahaya nih. Apalagi kita bisa melihat tidak hanya pada segi pekerjaan, tidak hanya pada lingkungan masyarakat, tapi juga terjadi di lingkungan pendidikan. Pendidikan ini pun juga sama, tidak hanya pada di perguruan tinggi yang akhir-akhir ini kita tahu, tapi bahkan juga pada level yang paling dasar, bahkan juga jauh di anak-anak usia dini. Nah, yang menjadi fenomena di pendidikan itu juga sangat mengkhawatirkan, tidak hanya pada siswa, tapi juga dialami oleh pada pendidik dan juga tenaga kependidikan. Guru, tendik, dosen, dan sebagainya memiliki potensi untuk menjadi korban pembulian. Yang terjadi beberapa waktu lalu menunjukkan bahwa perundungan bisa dialami siapa saja ya Pak? Betul, betul. Bagaimana menurut Bapak? Ya, ini fenomena-fenomena yang perlu kita antisipasi gitu ya, karena dengan berbagai masifnya saat ini ada pengaruh budaya, ada pengaruh media sosial, ada perbedaan nilai-nilai yang terjadi pada masyarakat kita, atau juga pendidikan-pendidikan, transfer pendidikan dari rumah, keluarga, sosial, yang meliputi semua itu, yang kemudian itu berefek kepada semua. Orang yang tidak hanya dari sisi inferior saja yang bisa menjadi korban, bahkan sosok yang menjadi superior saat ini pun itu juga bisa menjadi korban pembulian atau perundungan yang bisa berdampak kepada aspek kesehatan. Bisa jadi aspek kesehatan mental maupun nanti pada aspek kesehatan fisik. Bagaimana pendapat Bapak tentang rusaknya mental seseorang karena efek perundungan? Ya, ini luar biasa berdampak gitu ya. Kami di Satuan Mitigasi Krisis Center di kampus ini saja menjumpai bahwa perundungan-perundungan itu yang mengalami kesehatan mental saat ini itu terjadi ketika mereka berada di bangku sekolah dasar. Kalau boleh menyebutkan angka sekitar 70%, 70 kasus ya, bukan persen tapi 70 kasus itu perundungan terjadi di waktu SD. Kemudian berefek kepada depresi, stres yang hingga saat ini. Anda bisa membayangkan kalau dia sekarang semester 1 atau semester 3, itu sudah berarti 6 tahun. Minimal 6 tahun dia mengalami fase di mana dia tidak bisa menyembuhkan dari trauma pembulian. Nah, ini bukan hanya ini saja, bahkan ada juga kasus-kasus yang barusan terjadi, 1-2 bulan yang lalu terjadi, kemudian berefek pada saat ini. Bukan hanya tentang pembulian dalam bentuk fisik, verbal, apalagi sekarang yang lebih meningkat lagi ke cyberbullying, pembulian melalui cyber. Ini memiliki efek-efek yang luar biasa. Kami menjumpai juga di dalam kasus yang ada di kami, sudah hampir 1 semester, dia tidak mengikuti kuliah. Dikarenakan apa? Dikarenakan ada proses pembulian yang ada. Yang bisa terjadi tidak hanya pada ketika kuliah saja, tapi sebelum fase-fase di perguruan tinggi. Nah, ini kita bisa melihat sebenarnya bahwa pembulian ini bisa jadi efeknya jangka panjang. Bukan hanya dia sebagai seorang korban pembuli, bahkan kecenderungan dia untuk menjadi pembuli ketika dia memiliki power atau memiliki kekuasaan, itu juga memiliki pengaruh yang signifikan. Di data penelitian itu bisa jadi 60-70%. Kalau di UNESA dengan data yang ada, yang kami miliki, yang kami tracking gitu, itu sekitar 30%. Mereka sedikit berbeda, tapi kita bisa membandingkan. Kalau di kami yang intinya adalah para korban bully dengan periode tertentu itu berpotensi menjadi seorang pembuli juga. Seberapa besar dukungan yang diberikan oleh Indonesia kepada korban perundungan, baik dari segi emosional, legal, akademik untuk menyelamatkan kesehatan mereka? Ya, terima kasih.
Universitas Negeri Surabaya komitmen betul dengan kasus-kasus perundungan, maka sebagai upaya mitigasi pencegahan kita memiliki vektor perundungan. Kemudian secara segi rehabilitasi kami memiliki satuan mitigasi krisis center. Di dalamnya ada psikolog, ada konselor baik dari profesional maupun kami melibatkan mahasiswa-mahasiswa yang bergerak di bidang bimbingan konseling dan psikologi sebagai seorang helper sebaya yang akan membantu teman-teman sekalian bagaimana menyembuhkan luka-luka pembulian. Nah, ini penting bagi kita supaya proses pembulian itu bisa berhenti. Kami juga mulai mengadakan sosialisasi tentang bahaya perundungan, bukan hanya perundungan fisik, verbal, cyber, dan lain-lainnya. Kita berusaha untuk menguatkan yang bersangkutan. Kami juga melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga mitra, ada psikolog eksternal, ada lembaga rumah sakit jiwa, dan rumah sakit yang lain yang ada psikiaternya yang bisa membantu. Kita melihat bahwa mahasiswa UNESA tidak hanya berada di Surabaya, tapi juga ada berada di Indonesia, sehingga kami menjalin kerjasama itu. Dan saat ini nanti kita akan meluncing pada tanggal 9 Oktober, namanya 1.unesa.ac.id. Di situ ada bagian di mana rekan-rekan Sitifas Unesa, baik mahasiswa, dosen, tendik, itu bisa melakukan proses konseling. Jadi bisa melakukan pendaftaran di situ, kemudian akan dilayani oleh profesional-profesional. Di samping itu, kami di Universitas Negeri Surabaya di Satuan Mitigasi Krisis Center punya programnya namanya Kelas Kesehatan Mental. Program ini kami rutinkan setiap minggu 2 kali, berada di Fakultas Lidah dan berada di di kampus Lidah dan juga ada di kampus Ketinta. Sementara kami bisa mencakup 2 ini, ke depan kami akan mencakup di kampus-kampus UNESA yang di luar kota. Nah, kelas kesehatan mental ini bertujuan untuk menyembuhkan luka batin, luka jiwa yang mengalami korban pembulian, ada pengalaman permasalahan-permasalahan, itu kita bantu supaya yang bersangkutan bisa menyelesaikan traumanya, bisa menyelesaikan luka batinnya dan tidak menjadi pelaku pembulian ke depan. Itu yang kita concern lakukan.